Kalau Bang Haji kan biasanya begini. Iya benar-benar. Jadi kenapa waktu gitarnya itu juga bolong? Bukan gitarnya bolong, apa nggak ada somplak? Palanya iya benar, nggak lengkap, gitarnya belum jadi. Kalau gua bener gitarnya putus, nanti kalau udah dibayar baru sambung. Belinya setengah-setengah. Apa itu syahdu? Mantap Haji. Bila kamu teman-teman itu 2T. Tanya teman-teman itu 3T. Tongkrongin terus teman podcast. Lu gak bakal bete. Narasumber saya kali ini adalah seorang pelawak. Mau tahu siapa dia? Nggak usah panjang lebar lagi. Halo Mucle, apa kabar? Hai Temon, baik alhamdulillah. Mucle, muke celemotan. temennya monyet. Ya, gitu. Monyetnya celemotan. Iya, itu artinya benar, temen sama Mucle. Mucle, ya. Nama asli lu siapa, Mucle? Nama asli gua sesuai KTP ya. Ya, sesuai kakak malah. Sama lah, kalau sesuai KTP pasti sesuai kakak. Ya benar, karena itu kan persyaratan untuk membuat kita KTP. Iya betul. Nama asli gua Muklas, Muklas. Udah pendek gitu ya Muklas ya? Udah. Kalau kepanjangan nanti dianggap gerbong. Mantap banget. Ya. Cele, orang kan tahu lu sebagai apa namanya pelawak. Alhamdulillah. Nah, profesi lainnya itu selain pelawak apa, Cele? Ya, sebetulnya yang mengawali gua di panggung itu bukan ngelawak justru, Mon. Gua tuh dulu nyanyi, sempat punya grup band, sempat rekaman malah. 24 track waktu itu punya grup band tapi nggak sempat edar karena tahun 98 kerusuhan jadi porak-poranda waktu itu. Oh, hasil rekamannya sempat kebakar juga berarti? Sempat. Studionya Rinto Harahap, Cindy Claudia Harahap di daerah Pasar Minggu kalau nggak salah, gua lupa ingat. Nah, itu katanya sempat ini juga di porak-porandakan. Jadi hilang semua materinya. Ya sejak itu udah nggak ngeband lagi. Oh, padahal niatnya sebenarnya emang mau jadi penyanyi atau pemain band gitu ya? Main band sih memang. Dari kampus dulu udah main band. Udah main band, tampil di acara-acara gitu kan. Di acara kampus sampai acara-acara yang lain pernah juga gitu. Jadi memang awalnya nyanyi. Ya lambat laun kenapa ada di dunia yang lain gue juga nggak ngerti. Nggak pernah terpikir gitu ya. Untuk jadi pelawak itu nggak pernah terpikir nggak pernah kepikiran sama emang gue. Awalnya juga lu pinginnya jadi apa sih sebenarnya? Jadi ya gue jadi kalau mengikuti perkembangan karir lu lah gitu lebih gitu. Tolong ceritakan perjalanan karir seorang Mucle. Oke, ini agak unik ya Mon ya. Karena perjalanan karir gue itu awalnya gue pengen jadi bisnismen sebetulnya. Bisnismen, kemudian kalau dunia kampus kan memang banyak warna tuh. Kemudian gue memilih dunia musik sebagai dunia gua sebagai pelampiasan daripada emosi gua di kampus gitu kan. Biasanya orang jadi aktivis dan lain-lain. Nah, salah satu yang gua pilih itu adalah bermusik. Tapi ketika gua lulus dari kuliah, yang gua inginkan adalah gua ingin menjadi seorang bisnismen. Sempat gua membangun kantor sendiri, mencari pekerjaan sendiri, kemudian ya pokoknya nyari klien sendiri. Gua jalan sendiri, Mon. Jadi gua bidang gua itu waktu itu advertising, percetakan, dunia printing lah kalau dunia sekarang itu. Sekarang udah canggih, ada digital printing kan. Betul. Nah, itu gua sampai cari klien itu jalan dari Kebayoran Lama sampai ke samping Masjid Istiqlal tuh jalan apa gitu. Gua masuk ke kantor-kantor. Udah masuk Kebayoran Baru, dari lama sampai baru. Kebayoran Second sampai Kebayoran New ya. Ya, Kebayoran Second, Kebayoran Lama. Oke, ya. Itu gua masuk ke kantor-kantor mau nawarin, Pak, mungkin butuh jasa cetak kartu nama, kop surat. Itu gue lakuin waktu itu. Dan percaya atau tidak, gue membuat sebuah lompatan dari bisnis itu. Gue menghasilkan satu buah mobil. Wow, luar biasa. Ya, mobil yang gue hasilkan dari hasil bisnis gue. Akhirnya gue merasa bahwa ini dunia yang gue inginkan.
dan gue sempat membangun kantor dari duit gue sendiri. Jadi gue membangun itu, gue belum punya pasir, gue cari kerjaan yang nilainya sama dengan pasir itu. Misalnya gue butuh 600.000 untuk beli pasir. untuk beli pasir. Berarti lo nyari kerjaan yang menghasilkan kurang lebih Segitu 600.000, betul. untuk membeli pasir, dan alhamdulillah kebeli. Lalu gue butuh apa lagi? Gue butuh bata, semen. Sama, gue cari terus. Jadi uang itu ngumpul tapi dalam bentuk bangunan yang sampai sekarang masih berdiri depan rumah gue. Sedap. Tapi sekarang udah ditempatin adik gue, udah bukan jadi kantor lagi. Iya, tapi yang penting ada hasilnya kan? Ada hasilnya. Nah, itulah nilai perjuangan yang gue bangun saat itu. Nah, inilah. Kalau teman bertanya, kan ini 3T ya, tanya teman-teman ya. Iya. Untung gue teman lo, jadi ditanya. Jadi ditanya gue kan. Tanya teman mucle TMT jadinya. Tapi enakan 3T lah ya. Iya, 3T ya. Ya kalau ditanya setelah itu kok lu bisa nyemplung di dunia komedi misalkan, di dunia lawak. Nah, ada satu temen yang berjasa dalam dunia komedi yang gua jalani sekarang, yaitu ada Futu Hidayat. Oh, bikin grup lu Bendio kalau nggak salah namanya. Nah, itulah makanya Futu datang ke rumah. Ternyata dia sudah bersekutu duluan sama Jaim. Iya. Waktu itu belum kepikir mereka mau bikin grup. Walaupun mungkin sudah pernah bikin, tapi setelah itu datang ke rumah gue dalam kondisi gue itu membangun bisnis gue yang itu. Oh, lagi lancar-lancar nih bisnis. Lagi lancar-lancarnya. Gua Dia masuk ke rumah menawarkan bikin grup lawak. Nggak kepikiran di pikiran gue bahwa gue akan gabung gitu, Mon. Waktu itu apa? Pikiran apa waktu ditawarin seperti itu? Kacau. Bayangan lu kacau? Ya kacau lah. Gue lagi bangun bisnis sendiri, kemudian ditawarin profesi sebagai pelawak. Kacaunya apa karena dunia lawak tidak menjanjikan atau apa gitu? Nggak kepikiran. Kalau menjanjikan atau tidaknya nggak kepikiran bagi gue. Yang gue pikirkan adalah bagaimana gue memanage waktu gue antara menghargai ajakan teman sama yang sedang gue lakukan saat itu. Itu dilematis, Mon. Iya. Akhirnya kan membentuk grup Bendio. Waktu itu ikut lomba lawak di Radio SK. Gitu. Iya. Sorry, gue ralat ya. Yeah. Bendio tidak pernah ikut lomba lawak. Tapi Bendio langsung siaran. Siaran karena Futu kan alumni SK udah lama. Iya. Yang ikut lomba lawak Kiwil Sembako. Ya Sembako ya. Cobak Murphy. Iya. Cobak ya benar. Saat mereka lomba, Bendio MC. MC-nya benar. Iya. Ya namanya orang udah mulai tua kan agak-agak lupa mohon maaf. Bukan mohon maaf, mohon mangap gitu kan. Bukan mulai, emang udah kan. Ya udah tua lah gitu. Dan gue denger juga, gue baca itu katanya pernah terlibat dalam dunia teater juga itu. Teater sama paralel dengan dunia musik yang gue jalanin waktu di kampus. Jadi ini memang kampus ini membekas banget buat gue. Sampai saat ini gue masih keluar masuk kampus. Karena gue masih tergabung di kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni UIN, Universitas Islam Negeri. Oh, ya. Dulu UIN. Dulu IAIN. IAIN sekarang jadi UIN. Itu gue masih tergabung dalam kepengurusan. Jadi alma maternya di UIN. UIN di Ciputat sana. Berarti sarjana dong. Alhamdulillah sarjana. Kalau boleh tahu sarjana apa? Sarjana Hukum Islam. Oh, sarjana hukum. Jadi gue nggak boleh sembarang dibilang perbuatan tidak menyenangkan lah gue kena apa-apa. Disomasi dituntut sama lu yang nggak boleh sembarangan buang sampah, Mon. Kalau ngobrol sama gue biasa aja. Iya. Lu harus nganggap gue namanya temen kan salah ngomong dimaafin lah celek ya gitu kan ya. Tetap aja dalam situasi apapun kan kita emang nggak boleh sembarangan ngomong. Iya betul. Ya, kita harus jaga perasaan orang lain juga. Oke, di dunia kampus ini masih aktif. Masih. Nah, kalau soal dunia teater tadi gimana? Teater ini ada lompatan besar di mana teater waktu itu kan kampus itu kan nggak punya kans yang besar ya untuk muncul di permukaan. Walaupun beberapa teman-teman sampai sekarang gue masih mempersiapkan pementasan di Jepang sama temen ini, teman teater kampus. Salah satu organisasi teater lah. Tapi yang mengherankan adalah sama seperti yang teman katakan, kenapa sih lu bisa muncul di dunia komedi? Sama ketika teater dulu gua gelutin, nggak kepikiran bahwa sekarang akan sampai lagi ke dalam dunia teater lagi. Buktinya
beberapa pementasan teater besar, ya anggaplah itu kontemporer ya, tapi menurut gue masih teater. Iya. Di sana ada Butet Kertarajasa, bermain dengan Cak Lontong, bermain dengan Akbar di Indonesia Kita, teater Indonesia Kita yang digelar mungkin setiap 3 bulan sekali. Itu kan pertunjukan besar, Mon. Dan persiapannya juga harus besar juga. Besar, energinya besar juga. Jadi mengherankan juga ya. Iya. Jadi nyanyi, dunia nyanyi juga pernah. Dunia teater juga, siaran juga, dunia penyiar, ya kan? Penyiar juga. Pelawak juga. Nah, yang satu lagi nih, jadi produser juga katanya ya? Produser hampir sih. Bisa cerita? Produser itu sebuah keinginan yang mudah-mudahan sih bisa dijalankan. Ya doain aja ya, teman juga doain, siapa tahu ini menjadi. Ya lah, kita harus mendoakan lah, namanya teman itu yang terbaik itu kita doakan supaya menjadi lebih baik. Iya, kalau produser itu sebuah keinginan. Kalau dalam sebuah produksi saya pernah terlibat juga. Gue pernah terlibat. Jadi semuanya pernah dialami, dilakukan lah ya. Pernah magang di sebuah PH besar yang sekarang juga kebetulan pimpinannya kawan kita itu pernah juga. Jadi floor director, pernah menjadi penulis naskah, pendamping editor untuk program puasa 30 hari penuh. Pernah gue juga. Wah, udah mumpuni banget berarti ya seorang Mucle. Ya, alhamdulillah itu pengalaman lah yang harus kita ya ambil pelajarannya gitu aja. Cuma kan masyarakat nih lebih taunya seorang Mucle itu image-nya sebagai Rhoma Irama KW. Itu bisa cerita nggak? Kayak keramik gua. Iya. Ya, jadi sebuah figur peniru ya, interpersonate ya. Iya, interpersonate benar. Rhoma Irama itu sebetulnya juga sebuah kebetulan yang bukan keinginan dari gua sendiri. Oh gitu. Walaupun Rhoma Irama itu Bang Haji itu sangat dekat sama gua semenjak gua kecil, Mon. Idolanya banget lah ya. Boleh dikatakan idola, tapi memang kalau teman bisa bayangkan setiap pagi lagu Rhoma Irama mengalir begitu aja, diputar, kemudian kita mendengar tanpa kita sengaja. Jadi waktu gua kecil, bokap gua itu punya konveksi yang karyawan itu 25 orang. Setiap pagi itu selalu memutar radio yang isinya lagu-lagunya Bang Haji Rhoma Irama. Jadi dibayangkan bahwa dari kecil gue sampai menjelang lulus SD gue masih mendengarkan lagu-lagu Rhoma Irama. Dan itu masuk ke dalam hati gue. Tapi kemudian stagnan ketika gue masuk, kan gue pesantren kan. Iya. Setelah SD gue masuk pesantren 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun pesantren, nggak ketemu radio. Ketemu itu pun nyolong-nyolong. Nah ini juga ada cerita unik nih ketika gua di pesantren denger radio itu kan nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Di pesantren itu nggak boleh ada radio? Nggak boleh denger radio, nggak boleh nonton TV kecuali jatah-jatah yang sudah ditentukan. Misalnya nonton Dunia Dalam Berita itu diputar di salah satu sentra ya. Iya. Kalau radio itu gua nyolong-nyolong. Ini dosa gua sama pesantren waktu itu. Tapi merupakan hikmah juga bagi gua. Yang gue dengerin di pesantren itu gue ngumpet-ngumpet. Yang gue dengerin itu adalah siarannya Bagito, Opor Ayam masih zamannya di Paku Bono. Kemudian gue dengerin Prambors, itu catatan si Boy, pengisi suaranya Edi Pribadi. Gue inget banget. Nah ketika gue lulus pesantren, gue masuk kampus kuliah, gue udah lupa semua. Begitu lulus masuk dunia hiburan, ketemu gue main bareng Bagito, Edi Pribadi jadi kawan gue. Oh my God, ini ada sesuatu yang kadang-kadang gini rumusnya Mon. Gue dapat pelajaran dari seorang guru ya, bahwa sebuah cita-cita yang kita inginkan, tanamkan lalu simpan, jangan difikirkan, berusaha aja, maka dia akan muncul lagi nanti di permukaan. Dan itu gue alamin. Apa yang kita idolakan, kita impikan, ternyata menjadi kenyataan semua ya. Ternyata Bagito itu jadi mentor gua, jadi guru gua, dan main bareng di salah satu frame yang memang ya nggak tahu lah arahnya bisa main bareng. Bisa jadi kayak gitu ya. Itu ajaib menurut gue. Sama seperti teater tadi kan. Sama dia muncul lagi di permukaan bahwa gua tiba-tiba main teater sama Butet Kertarajasa yang luar biasa kan, nama besarnya. Benar. Almarhum Jaduk Ferianto sebagai musisinya di situ, penata musiknya. Nggak kepikiran sama sekali gitu, Mon. Jadi mengalir aja gue itu. Mengalir, oke. Nah, kan tadi
image-nya adalah soal Haji Roma, ya. Kasih dong contohnya, Cle. Ya. Terserah mau nyanyi, mau kita udah nyiapin loh. Apaan? Itu Teh manis. Teh manis. Apaan dong? Gitar manis. Itu gitar. Oh, ada gitar. Udah siapin. Oh, iya. Karena kan udah tahu nih, Mucla nih jago nyanyi nih. Oke, ya. Oh, ada gitar. Ada gitar itu, boleh diambilin. Iya. Waduh, ini ada apa ini? Itu selendangnya yang Rhoma Irama banget. Jadi menggambarkan seorang, jadi propertinya biar benar-benar lebih menjiwai. Nah ini kan kalau Bang Haji kan biasanya begini. Iya benar. Jadi kenapa waktu gitarnya itu juga bolong? Bukan gitarnya bolong, apa nggak ada somplak? Palanya iya benar, nggak lengkap, gitarnya belum jadi. Kalau gua bener gitarnya putus, nanti kalau udah dibayar baru sambung. Belinya setengah-setengah. Oh gitu. Kalau Bang Haji emang udah settingannya begitu. Iya benar. Jadi kenapa orang tiba-tiba menginginkan gua menjadi sosok Bang Haji? Nggak tahu, gua juga nggak tahu persisnya kapan. Waktu itu salah satu stasiun TV terkemuka waktu itu yang belum ada stasiun yang lain ya, meminta gue untuk memainkan figur itu. Gue ingat banget bersama Tessa Kaunang, bersama Komeng. Gue memainkan figur sebagai Bang Haji. Dan mereka suka, akhirnya keterusan gitu loh. Oh karena, wah ini orang mirip banget nih. Cengkok-cengkoknya dapet, bisa main gitar juga segala macam, akhirnya dipakai terus. Walaupun saat itu nggak main gitar juga. Baiklah, dalam album saya yang ke-11 ini, saya ingin memberikan satu gambaran untuk Anda. Album yang keberapa Pak Haji, maaf? Ke-11. Ke-11? Ya. Yang ke-1 kayak gimana ya? Belum tahu tuh. Yang ke-1 saya juga nggak tahu. Pokoknya 11 saja, saya bikinnya mundur kan, 11, 10. Oh, countdown. Pertanyaan Anda terlalu susah. Ya, siap. Siap Pak Haji, maaf Pak Haji. Ya. Boleh saya bernyanyi? Boleh Pak Haji. Emang disuruh nyanyi Pak. Jadi kalau kita bicara soal cinta, maka kita mengerti apa itu syahdu. Mantap Pak Haji. Bila kamu di dekatku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta. Taruh. Apaan? Kenapa? Ini gue jatuh. Ya udah, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Mucle. Nggak usah panggil Pak ya. Nggak usah. Mucle dong, kita emang deket juga. Mucle. Ya. Gue baca juga dari Wikipedia. Oh, Wikipedia. Ya. Kurang lebih gitulah. Katanya pernah juara MTQ juga. Masa sih di Wikipedia ditulis? Ya kita bilang gini, gue dapat informasi itu ralat lo, bukan Wikipedia. Gue dapat informasi nih, katanya Mucle pernah juara MTQ. Alhamdulillah, gue pernah juara MTQ tingkat nasional. Tahun berapa tuh? Di Lampung. Tahun berapa ya? Tahun 90-an lah. Antara 91 sampai 92 waktu itu. Jadi itu Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional terbatas kampus seluruh Indonesia. Dan gua salah satu utusan dari Jakarta ya. Jakarta diwakili oleh gua. Dan alhamdulillah menjadi pemenang waktu itu, walaupun bukan juara pertama ya, tapi menjadi pemenang saat itu. Juara runner up atau berapa gue lupa. Dan sebelum-sebelumnya memang sebelum juara nasional gue pernah menjuarai dari tingkat kelurahan, kemudian tingkat kecamatan, sampai tingkat wali kota pernah juga. Tingkat kabupaten pernah, Kabupaten Bogor waktu itu. Karena kalau dilihat dari pendidikan juga tadi kan sebelumnya pernah di pesantren, itu mempengaruhi juga ya? Ya pengaruh. Pasti pengaruh, ya. Boleh nggak? Ini terserah Mucle juga nih. Sedikit aja lah, mau dengerin tilawah salah satu ayat. Boleh. Satu dua ayat gitu boleh ya? Boleh. Silakan Mucle. Biar orang yakin nih. Oh, jangan bilang ini megang gitar gini. Bisa, tolong dibantuin dah. Ya atau nggak di pojok situ taruh aja dah. Iya. Di sana senderin ya.
Dah, jangan gangguin Mucle ya gitar ya. Ya, oke. Kadang-kadang Ya. suka gerak sendiri dia. Oke. Wah, Saya ini coba waktu bukan waktu, biar orang yakin seorang Mucle pernah menjuarai MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran pada masa itu. Ya. Oke, cuplikannya. Cuplikannya dikit aja ya, biar Dikit ini aja. menjadi sebuah ilmu juga buat yang lain, bukan bermaksud apa-apa. Bukan maksud ria. Bukan. Cuman membuktikan doang tadi memang apa yang kita ucapkan kan harus kita pertanggungjawabkan. Ya, secara umum baru 2 kali dalam sebuah tayangan saya mengaji seperti ini. Yang pertama di acaranya Yusuf Mansur di salah satu televisi. Kemudian sama Temon. Suatu kehormatan banget. Terima kasih Mucle. Yuk, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى Sadaqallahul azim. Luar biasa banget Mucle. Suaranya agak serak ini. Enggak, itu udah menggambarkan benar. Orang jadi semakin yakin seorang Mucle ya. Selain dia sebagai pelawak, dia pernah juga menjuarai sebagai peserta dari Musabaqah Tilawatil Quran. Walaupun memang begini Mon, saya ini orang yang termasuk nggak terlalu konsisten ya. Banyak unsur apa namanya dari teman-teman yang mengatakan konsistensinya kurang misalkan. Padahal saya pernah di kampus itu menjadi ketua himpunan Qori-Qoriah mahasiswa. Wow. Yang dimana apa namanya? Yang di bawah saya itu udah banyak yang menjadi juara internasional. Iyalah, orang berarti seniornya aja. Seniornya justru enggak. Iya, tapi kan artinya udah luar biasa banget seperti itu. Ya ilmu saya masih segitu-segitu aja. Teman-teman ini menggali terus. Kalau saya ini bercabang, ya akhirnya ke dunia film, ke dunia komedi kan. Jadi orang nih bingung, Mucle ini siapa sih sebenarnya gitu kan? Benar. Makanya di teman podcast ini dihadirkan seorang Mucle yang benar-benar punya selling point banyak, gitu loh. Iya. Nah ini salah satunya nih Mucle, itu kan kegiatannya juga apa namanya suka kuliner juga ya? Ya alhamdulillah kalau kuliner memang bagian dari kehidupan ya, karena makan itu nggak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Betul. Kebetulan bukannya hobi makan, tapi gua itu lebih banyak terdesak karena situasi aja. Misalkan mau beli nggak punya duit. Oh. Yang ada bahan-bahan di rumah itu ya itulah yang akhirnya gua olah jadi sebuah menu misalnya. Jadi seperti seorang chef gitu ya? Ya chef, chef Gorbachev ya. Bukan. bukan. Itu pemain catur. Jadi jadi artinya sebagai apa namanya? Juru masak. Koki ya. Juru masak benar. Ya lebih mirip begitulah, tapi sebetulnya enggak juga. Nah ini lagi kembali lagi gue separuh lagi kan. Iya. Nah, iya. Tapi para mumpuni loh, kalau ditekuni mungkin lebih gimana gitu. Gue makanya pernah memahami sebuah teori all potential itu bagus. All potential itu artinya orang yang mendalami banyak bidang itu boleh. Boleh nggak salah. Nggak salah, asal porsinya bisa benar gitu loh. Nah, kalau gue mungkin banyak nggak benar ya kali ya, setengah-setengah, ada yang 3/4, ada yang 1/3 gitu. Iya, tapi kalau dari cerita-ceritanya Mucle sendiri, walaupun tadi 1/3, setengah, apa 3/4, menurut gue sih bagus-bagus aja, gitu dan iya nggak ada jeleknya. Ya, karena ya. itu kan Makasih, menambah kita menjadi bertambah lebih lengkap lah hidupnya.
Ya, itu sih sebetulnya yang gue inginkan adalah dari hidup ini bermanfaat bagi orang lain. Seperti halnya kita memasak, gue menyukai. Emang jago banget ya masak? Enggak jago banget. Oh, bisa aja gitu. Bisa. Akhirnya gue sempat membuat sebuah kafe kecil, warung kopi yang menunya itu semuanya gue ciptakan sendiri. Yang berbahan dasar semuanya dari singkong, pisang dan ketan ya. Iya. Jadi ngomong-ngomong tadi apa? Singkong, ketan, katanya ada produksi juga ya? Oh, iya. Masih ada kaitan dengan singkong dan pisang. Iya. Nggak tahu gue kenapa suka aja dengan singkong, itu kan makanan yang sebetulnya makanan yang apa namanya khas ya Indonesia Khas banget. Indonesia dan Kasava kalau iya di luar benar. itu. Nah akhirnya gue ngembangkan sekarang itu menjadi sebuah kuliner yang renyah dalam bentuk keripik. Oh, bentuk keripik singkong. Singkong aneka rasa, ada rasa barbecue, ada keju, ada rasa, kemudian rasa coklat, balado. Oh, balado. Kalau singkong ke coklat kurang iya, pas. Benar. Singkong benar yang makanya ada amping balado, apa? Ya tadi apa singkong balado lah. Kalau singkong balado di Padang itu kan, ya. yang panjang-panjang. Iya benar. Kalau gue bentuknya lebih kecil gitu. Praktis kan. Praktis lah. Dan renyah. Rasa-rasanya itu tadi. Ada itu jagung bakar. Masih diproduksi sampai sekarang? Masih. Masih dipasarin? Masih. Nah, di mana? Orang kalau misalnya mau tahu nggak apa-apa kan, ceritain aja gitu. Iya sebetulnya ini nggak dipublish ya karena gue takut juga gitu loh pada saat kebanjiran order nggak mampu melayani. Ya kan bisa diatur jadwalnya, misalnya di produksinya, misalnya ternyata banyak pesanan yang masuk nih, kan tinggal diatur, mungkin 2 hari lagi ya Bu Pak atau segala macam gitu. Iya sih. Tapi yang penting itu mah nanti aja. Yang penting kalau orang mau tahu dulu. Ada Instagramnya. Instagramnya apa? L Food and Drink. L Food Drink. Oke. Nanti di deskripsinya ntar lebih jelasnya kita tulis juga di situ untuk L Food and Drink. Ya. Namanya itu ya. Di situ tersedia semua varian. Semua varian rasa. Bukan hanya singkong aja tadi? Bukan, ada pisang juga. Ada pisang juga, oke. Pisang itu kita ada bahkan ada yang pakai kompon ya. Jadi pisangnya itu ada kompon coklat itu dengan aneka rasa, ada stroberi, ada tiramisu, ada macam-macam lah. Itu sih sebetulnya lebih suka aja menciptakan sebuah hal-hal baru lah, kuliner yang mungkin aja ini baru gitu kan. Terus katanya juga ada hobi ini nih, apa? Miara-miara tanaman aquaponik ya? Iya. Itu bisa jelasin nggak? Aquaponik itu hasil pencarian sebetulnya apa yang mau gua kerjain ya gitu kan. Kalau dunia pertanian kan memang kita semua dekat lah dengan dunia pertanian. Dulu bekas komplek di tempat gue itu kan memang sawah-sawah ya, dan tempat gue main di sana. Butuh wadah yang luas juga. Waktu itu iya. Tapi kan kemudian untuk di daerah perkotaan kita harus mikir. Akhirnya gue belajar dari salah seorang teman namanya Bos Letong. Bos Letong itu bos lele dalam gentong. Oh iya, viral juga tuh benar. Viral. Jadi nanti kita datangkan juga di sini. Boleh nanti. Bos Letong itu banyak juga ilmunya. Saya belajar banyak dari dia. Lalu saya kembangkan sendiri, gitu. Kembangin sendiri dan akhirnya ya berhasil gitu loh. Itu untuk konsumsi sendiri dulu ya? Saat itu nggak bisa karena terlalu banyak. Akhirnya kita bagi-bagiin orang. Oh, promosi juga dulu. Jadi gue pernah nanam kangkung, pernah nanam bayam, pernah nanam melon. Melon juga? Pernah nanam ketimun. Nah, kan itu sistemnya aquaponik. Aquaponik penggabungan dengan dari aquaculture dan hidroponik. Jadi kalau hidroponik itu aja hanya memanfaatkan tumbuhan sayuran dan buah. Tapi airnya ini kan tidak boleh dia nggak bisa, ikan tinggal di sana nggak bisa. Akan gitu. Mati itu kalau hidroponik setahu gue ya. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Tapi kalau aquaponik ini menggabungkan dengan aquaculture dengan hidroponik. Jadi di bawahnya itu ikan, kemudian di atasnya itu tumbuhan. Jadi pupuknya tumbuhan itu, pupuknya sayuran, buah dan lain-lain itu adalah dari fasesnya ikan yang sudah diberi semacam prebiotik dari pakan ikannya. Nah ini yang ilmu yang gue tangkap. Kemudian itu menghasilkan sebuah filtrasi air dan itu airnya tetap jernih karena dia kan terfiltrasi dari tumbuhan yang menyerap itu.
dari situ dia akan turun lagi airnya ke kolam dan kolamnya menjadi jernih lagi. Inovatif banget tuh ya. Ya, saat itu sempat diliput oleh TV juga. Masuk juga dia. TV berita ternama di Indonesia. Ya nggak usah kita sebut kalau TV itu namanya siapa gitu ya. Lu mau nyebut apa gimana sih? Ya maka gue mau tahu kan gue nggak tahu TV apa namanya. Gue mau nungguin lu nyebut sebenarnya. Ya kan bukan gue TV itu kan nggak pernah ngeliput gue jadi nggak taau TV apa namanya. Apa harus gue sebut? Ya kan ya harus tahu dong TV-nya. Oh iya di Metro TV. Nah kita nggak usah sebut kalau TV-nya yang ngeliput itu Metro TV. Itu udah disebut. Gue hanya mengulang. Lu mancing gue buat nyebut. Tadinya gue nggak mau nyebut nih. Tapi nggak apa-apa ya. Ya mudah-mudahan Metro TV bisa menyaksikan. Ya benar nggak apa-apa. Karena kan memang kita itu gue ini selalu mempromosikan tamu-tamu gue, narasumber gue ini. Kalau memang punya kelebihan, kenapa harus malu sih? Kenapa harus diumpetin? Maksud gue begitu. Mudah-mudahan semua kebiasaan-kebiasaan, hobi atau prestasinya itu bisa mendatangkan inspirasi buat yang nonton nih di teman-teman. Betul gitu. sekali. Jadi di sini tempatnya segudang ilmu sebetulnya, informasi ya. Kalau teman-teman paham dan juga sadar, di sini bisa menyerap banyak ilmu. Betul. Dari hal-hal yang di luar nalar lah menurut gua. Karena yang tidak biasa, nggak pernah ditampilkan di stasiun manapun, ya kan? Ya. Jadi di sini. Di sinilah tempatnya. Cile, sekarang kita main game yuk. Game apa nih? Jadi gini, ini kan ada tumpukan kartu. Iya, tumpukan kartu. Saya bilang tumpukan pakaian. Di balik kartu ini ada perintah-perintah yang tertulis. Tapi ini nggak menjebak kan perintahnya apa? Enggak lah, kita nggak mau menyusahkan narasumber yang datang. Temuan itu selalu atau tim itu selalu berusaha untuk menyenangkan narasumber yang datang. Jadi enjoy aja kita, fun. Oke. Gue pilih satu ya. Pilih salah satu. Cap cip cup. Kembang kuncup. Duit 100 gunung meletus. Kayak zaman kecil bener. Enggak apa nostalgia kita. Oke, gue pilih satu. Karena meletusnya di sini gue pilih yang ini. Iya tuh. Dibacain. Kasih satu tebakan yang temon pasti bisa jawab. Ngapain gue kasih kalau temon pasti bisa jawab? Ya kalau perintahnya coba lihat. Tuh, perintahnya begitu. Itu. Kasih satu tebakan yang temon pasti bisa. Iya. Kasih satu. Ini susah nih karena pertanyaan tebakan gue pasti lu nggak bisa jawab, Mon. Tapi ini pasti temon bisa jawab. Lah, ini makanya kan gue bilang pertanyaannya jangan menjebak. Ini menjebak gue ini. Tapi nggak apa-apa lah. Apapun permintaannya kan, ya gue harus lakukan juga. Tapi susah buat gue, Mon. Kasih satu tebakan yang temon pasti bisa jawab. Gue yakin lu gak bisa jawab masalahnya. Lu underestimate lo sama gue berarti. Lu harus yakin bahwa tebakan karena enggak. Baru kali ini lu merendah lo, Mon. Merendah untuk meninggi kan gitu. Nggak apa-apa kasih tebakan aja apa? Ini lu pasti nggak bisa jawab. Tadi dulu gue cari yang paling gampang dulu. Tebakan gue susah semua. Temon itu bukan temen nggak bisa jawab, pasti bisa jawab. Iya. Apa? Ya makanya karena pertanyaan gue tinggi semua, jadi gue khawatir lu nggak bisa jawab. Kalau gue kasih waktu 2 hari cukup nggak, Cele? Lu nggak usah emosi gitu. Gue lagi mikir. Bukan emosi. Tebakan itu kan butuh energi, Mon. Iya siap. Okay. Jadi gabungin sini ntar. Oh iya. Jadi. Oh iya sini. Dari jauh diliatin. Iya. Udah deket dicuekin. Apa itu, Mon? Teman pasti bisa jawab ya, karena itu ada di. Teman pasti harus bisa jawab. Iya. Kalau nggak bisa, gue beban nih. Enggak, gue bisa jawab karena itu tebakan yang gue bikin juga ada di buku di halaman 7 ya. Lu yang bikin mah? Yang bikin gue di nomor nggak salah antara 13 nomor 14 gue ingat di halaman 7 nomor 14 itu pintu. Bener nggak? Bener, Mon. Ya iya orang gue yang bikin pertanyaannya. Ibu cerita itu gue sendiri. Mau tebakan itu apa lu yang bikin? Iya. Gila, gue nyesel beli buku itu. Nyesel lu udah membantu gue juga untuk biar berkembang juga. Oh iya juga ya, harus punya kemanusiaan. Jadi terbukti juga, kan tebakan dari ini gue bisa jawab. Yang berikutnya mungkin. Yang berikutnya. Mudah-mudahan ini bukan dari buku lu, Mon. Iya. Ya dari buku cuma satu doang. Puncup. Meletus loh. Oh, meletus. Apa tuh? Apa sih ini bacaannya? Oh, terbalik, Mon. Oh, lu biasa baca terbalik ya? Kagak, itu nggak sengaja kemarin. Acting jadi orang yang nggak nyambung
Temon nanya-nanya dijawab ngasal, nggak nyambung. Jadi gua jadi orang yang nggak nyambung. Orang yang nggak nyambung. Gue nanya. Iya. Coba kasih lihat dong. Ini lu pernah ngarang buku ini kan? Enggak. Gue malah pernah jadi orang gila ini malah. Jadi ini ini yang nggak nyambung gue lu, yang susah gue ini. Iya, gue kan udah biasa ngadepin orang-orang kayak lu gitu. Orang susah maksud lu? Orang gila. Ya, acting jadi gitu. Oke. Iya. Misalnya mulai kita ya. Ya. Maaf Pak, saya mau tanya, kalau rumahnya Bapak Muklis itu di sebelah mana ya Pak? Waduh, udah tadi saya udah makan. Udah makan tadi, nggak usah nawarin saya. Pak, saya itu nanya alamat ini Pak yang ada di surat ini Pak. Alamat Muklis ini Jalan Bayam nomor 2. Itu sebelah mana Pak ya? Ya benar, saya itu tadi udah makan. Sayurnya, ada tahunya, ada ngapain ditawarin lagi? Bapak ini siapa sih? Temon. Bapak siapa? Saya siapa ya? Ya nggak tahu Bapak ini. Ya oke, terima kasih banget Musle. Itu kayak begitu udah. Yang atu lagi. Oh, berarti itu udah benar gue ya? Benar. Nggak nyambung ya? Gue nanya lo nggak. Berarti seorang teaternya checklist oke. Berarti benar apa yang diutarakan diceritakan tadi tentang hobi atau dulunya seperti apa? Lu benar semua lo. Jadi lu nggak bohong. Ya. Iya. Buat apa bohong? Nggak ada untungnya, Mon. Benar. Cap cip cup. Bang Puncup. Kenapa cap-cup mulu? Orang udah berkembang nggak kuncup lagi. Wah, ini dikit nih Mon nih. Iya, tapi perih. Acting jadi tukang jual obat kuat. Nah, pas banget profesi lama. Iya. Kan ini kan tadi tuh, lu kan itu sebagai advertising apa menjualkan apa segala macam gitu itu. Tapi nggak obat kuat juga, Mon. Ya ini kan ya di luar itu dulu. Iya. Artinya kan lu punya pengalaman. Segala bidang kita harus nguasain. Harus kita nguasain. Ceritanya gue masuk ke kantor lu, gue nawarin obat kuat. Betul. Oke. Gue harus butuh media nih. Iya benar. Selamat siang Pak. Iya selamat siang, ada apa ya Pak? Bapak kelihatannya lemah Pak. Kok tahu Pak? Iya. Iya, kelihatan dari urat-urat Bapak kurang kenceng gitu Pak. Oh gitu. Ini saya ada ramuan khusus Pak. Jadi kalau Bapak konsumsi ini pagi Pak, itu sampai malam Bapak masih ingat rasanya obat ini Pak. Oh, obat apa tuh Pak? Ya, ini obat kuat Pak. Oh, boleh tahu namanya Pak? Ini namanya Jikuat. Jikuat. Jika Bapak kuat. Oh, kirain sebijinya bakal kuat gitu. Bapak jangan ngomongin biji, saya tersinggung Pak. Iya benar, Bapak tersinggung. Saya ngilu. Iya, oke. Ini Bapak boleh Pak coba, Bapak coba. Oh, dicoba dulu nih. Dicoba Pak, nggak apa-apa. Nanti nggak ada efek sampingnya? Nggak ada, yang ada efek depan Pak. Oh, benar Pak. ya. Kalau obat saya semuanya efeknya ke depan Pak. Betul, karena obat kuat. Obat kuat Pak. Tidak bakal menimbulkan efek samping. Iya. Ya, oke. Bapak mau keluar atau saya panggilin satpam Pak? Panggilin satpam aja Pak. Saya kebetulan butuh diantar Pak. Oke, terima kasih Mucle. Kita ringkes singkat tapi nggak panjang. Ya, singkat. 2 lagi Cle. Ini buat gua semua Mon. Ya tadi enggak. Bintang tamu yang lain gak kebagian loh. Ya nggak apa-apa, orang lagi enak sama Mucle. Mana hitam semua warnanya. Ya emang kan biar nggak kelihatan. Nyunggung perasaan gua ini. Enggak lah, kebetulan emang nggak ada catnya. Catnya habis. Gua bukan hitam Mon. Iya. Putih tua. Putih tua. Tirukan gaya seorang semirip mungkin. Apa ini? Yang bawahnya apa sih? Nih. Tirukan orang semirip mungkin. Selain gaya Haji Romai Rama tadi kan. Kalau lu kan udah katam kalau mirip gitu. Oh, gaya lu siapa yang paling seneng siapa dulu? Tokoh yang paling lu suka siapa? Mario Teguh. Nah, coba. Sebagai Mario Teguh. Sahabat yang super, jika sahabat merasa punya masalah dengan keluarga, super sekali bicarakan dengan keluarga saudara. Jangan keluarga saya. Super sekali. Pantasnya acara tersebut ditutup jadinya ya. Karena nirunya kayak artinya benar. Itu buktiin lagi bahwa Mucle ini bukan hanya niru satu idola doang. Ternyata kalau dapat tugas untuk niru siapa, siap ternyata ya. Ya itu kan sebetulnya mohon maaf Mario Teguh ini top banget. Nempel ke siapapun sebetulnya bukan gua doang. Betul. Sahabat super. Ya, kan sahabat gitu. yang super. Benar, gue juga suka sama Pak Mario Teguh. Ya. Terakhir, Le. Masih ada juga. Iya, kita kan kalau makan segala sesuatu kalau ada sisa itu nggak baik, Le. Ya juga sih.
Mudah-mudahan nggak nyelip di gigi, Mon. Jangan ngomong gigi. Menyanyikan lagu bernada tinggi yang lo nggak nyampe. Ini semua lagu gue nyampe loh. Iyalah. Itulah, itu bukan sombong. Emang tadi kita dengar tuh, begitu membawakan ayat Al-Qur'an aja, wah, cengkok-cengkoknya itu orang itu sebenarnya kalau mau jadi penyanyi dengan tingkatan tinggi segala macam harus membiasakan diri membaca ayat suci Al-Qur'an ya. Iya. Gitu ya. Makanya Mucil suka suara-suara tinggi karena bacaan Al-Qur'annya oke banget. Ada yang bilang begitu, tapi sebetulnya itu suatu hal yang berbeda sebetulnya ya, dalam bernyanyi dan dalam membaca ayat suci Al-Qur'an dengan nada-nada seperti itu yang udah ada ya. Tapi sebetulnya ya nggak apa-apa. Menyanyi menurut gua ya menyanyi gitu loh. Iya. Cuma nada tinggi ini yang mana lagunya yang tinggi? Semuanya rendah semua lagu-lagu itu. Ya, ini belagu atau sombong nih? Belagu atau sombong? Dua-duanya, Mon. Iya. Yang lagu apa ya kira-kira? Sisgon emang lu bisa? Sisgon bisa, cuman nggak hafal gue. Gimana dong? Oh, lu harus yang hafal. Always. Bon Jovi. Refnya gimana? Gimana ya? Gue lupa ingat. Always. And I we love you, baby. Always, and I'll be there forever and a day. Always, I'll be there till the star don't shine, till the heaven burns, till the world no round. I know when I die, you'll be on my mind, and I love you. Always. Luar biasa. Kalau mau ke kamar mandi bisa ke belakang, Pak. Itulah udah keluar dikit. Ya, udah keluar dikit. Oke, udahnya. Mucle sekali lagi. Temon mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Mon. Cle, selain kita ngobrol-ngobrol, ini kebiasaan nih, narasumber itu mendapatkan bingkisan dari Temon Podcast. Wow. Souvenir. Wah, ini yang gue tunggu-tunggu. Apa kira-kira nih souvenirnya? Ini bisa kasih, ini dia Cle. Tuh. Oke. Wah, ini langsung digambar. Gambar selama kita ngobrol tadi. Ini dibuat nih, tuh. Oh my God. Kenapa? Mirip atau nggak mirip? Mirip sih, Mon. Jadi supaya kenapa? Sorry. Kalau muka oke lah, tapi badan gua kenapa jadi kayak Upin Ipin, Mon? Ini kan karikatur. Oh iya, karikatur ya. Karikatur ya, nggak apa-apa. Selain itu juga harus Temon tanda-tangani. Wah, supaya terima kasih. Nggak ada yang jadi plagiator. Siap. Jadi nggak bisa dijual sembarangan. Ya. Kurang lebih gitu, ya. Ini akan dibingkai dan diabadikan. Iya. Di tembok. Wah, tanda tangan lu kecil amat, Mon. Iya. Ya gede-gede mah uang penghasilannya. Iya betul. Apa tanda tangan gede penghasilannya kecil? Udah jangan ngomongin itu ah. Iya. Tapi bukan hanya begini aja, Mucle, nanti akan dengan bingkainya. Oh ya, siap. Jadi diterima, itu kan makanya dicopotin dulu supaya Temon bisa tanda tangan. Ya. Siap. Sekali lagi terima kasih, Mucle. Temon harus ngingatin kepada teman-teman ya, jangan meminta pekerjaan dan bebanmu diringankan. Ya, jangan meminta pekerjaan dan bebanmu diringankan, tetapi mintalah agar pundakmu dikuatkan. Wow, luar biasa quote yang itu, sangat membuat kita lebih semangat. Betul. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi sehat, kuat, dan hebat. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Temon Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Ya. Jangan lupa tuh. Ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Untuk penutupnya bisa nyanyikan lagu apa namanya? Apa? Oh, Pak Haji. Bang Haji apa lagu lain? Apa aja lah yang lu bisa. Semua lagu bisa ya, lupa gue. Gue kayak ngecilin banget. Diambil hati banget gue ngomong. Enggak, sorry, ini bangkunya kurang kompatibel, jadi gue agak menyesuaikan dikit. Betul. Badan gue agak begini nih. Iya, nggak apa-apa. Iya kan? Lagu apa ya? I could dream my love away. What would I care anyway? Be so fine.
If you were my baby. Rick Price. I'd be walking 10 feet tall. If your love go, why should I worry at all? If you were my baby, I'll never be lonely. If you are my only love, if you were my baby, I'll take my last breath. Will never let you go. And I promise I'll love you forever and ever. If you were my baby. Luar biasa sekali. Terima kasih Muchle. Sama-sama teman.